Adapun haibah, nah yang keempat haibah dan khauf, takut, maka itu adalah keadaan diri yang timbul dari ma'rifat, mengenal kekuasaan Allah, kegagahan dan keterlaksanaan kehendaknya Allah padanya, serta kurangnya peduli Allah padanya. Allah kada peduli lawan kita. Kita hendak dimatikannya, hendak dimiskinkannya, hendak dijatuhkan, Allah kada peduli. Itu membuat kita takut lawan Allah. Dan sesungguhnya seandainya dia membinasakan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang kemudian, niscaya tidak berkurang dari kerajaannya satu atom pun. Sekecil apapun kada berkurang kerajaan Allah. Andai kata bumi dimusnahkan oleh Allah, kada ada lagi orang di bumi nang sembahyang, nang berzikir, sedikit pun kada mengurangi kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Ini disertai menelaah apa yang berlaku pada para nabi dan para wali dari musibah-musibah dan bencana yang beraneka macam, dalam keadaan mampu untuk menolak. Lihat Allah memberikan hukuman kepada satu kampung yang menentang Allah. Sekampungan mati, tapi nabi-nabi diselamatkan Allah. Padahal nabi itu hidup di kampung situ, di daerah situ, satanah lawan itu. Allah turunkan bala, nang kafir mati, nang nabi selamat. Daripada kuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala memilah mana nang diberi bala, mana nang selamat. Berbeda dengan apa yang disaksikan daripada para raja bumi. Nah, kalau raja-raja dunia, kaulah menghindari bala, kaulah menghindari bencana, kada kawan. Kalau Allah bisa menurunkan bala bencana dan bisa menolaknya, menjauhkannya. Secara jumlah setiap kali ilmu tentang Allah itu bertambah, maka bertambahlah takut dan haibah kepada Allah. Makin kita gali tentang Allah, tambah takut kita kepada Allah, tambah segan kepada Allah. Dan akan datang sebab-sebab tentang itu dalam kitabul khauf Gairub ilmun jiyad kaina di bab yang lain. Nah, jadi irama sembahyang itu hadir hati, paham dengan nang dibaca, takzim, itu tiga itu mutlak. Dalam bacaan apapun, dalam gerakan apapun, tiga ini mesti ada. Hadir, paham, takzim. Nah, sedangkan tiga berikutnya ini menyesuaikan irama. Kalau nang kita ingat kepada Allah itu ada tentang kedahsyatannya, tentang gagah perkasanya, takut kita kepada Allah. Itu sesuai apa nang kita baca ayat-ayat Al-Quran dalam sembahyang itu. Kadang-kadang takut, kadang-kadang harap, kadang-kadang malu. Cuma kalau tiga tadi hadir, paham, takzim, selalu ada di dalam gerak-gerik sembahyang itu. Yang kelima, adapun harapan. Maka sebabnya, kenapa kita mengharap Allah? Sebabnya adalah mengenal lutfillah azza wa jalla, kemurahannya, kemarataan kenikmatan yang dikaruniakannya. Kita kenal Allah itu memberikan nikmat kepada orang kafir, Allah memberikan nikmat kepada orang yang taat, Allah memberikan nikmat kepada orang yang durjana, Allah memberi nikmat kepada orang yang zalim. Kita yakini itu, kita bisa berharap, kada mandaya aku kada dapat nikmat. Nah, di situ ada harapan. Si kafir tuh jadi dapat nikmat, apalagi aku. Nah, di situ ada harapan kepada Allah. Dan kelembutan ciptaannya, mengetahui kebenaran pada janjinya Allah yang berupa surga karena salat itu. Orang yang salat dengan betul-betul salat dijanjikan surga oleh Allah. Nah, di situ kita ada harapan. Apabila telah hasil keyakinan terhadap janjinya dan mengenal kelembutan balas kasihnya, maka terbangkitlah dari kumpulan ini harapan dengan pasti.
Ini sembahyang itu ada juga harapnya kepada Allah, ada juga takutnya kepada Allah. Yang keenam, dan adapun malu. Malu ini paling tinggi derajatnya di antara takut, harap tadi malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah melihat aku sedang berbuat nang kada baik. Malu kepada Allah kalau Allah sampai melihat aku di tempat maksiat. Malu kepada Allah kalau Allah melihat aku dalam keadaan berbuat yang diharamkannya. Nah, malu. Dalam sembahyang pun ada juga rasa malu kepada Allah. Di mana datangnya malu itu? Maka karena merasa taksir dalam beribadah, kurang, dan ia mengetahui kelemahan untuk melaksanakan besarnya hak Allah Azza wa Jalla. Hal itu dikuatkan oleh pengetahuan cacat-cacat diri, bahaya-bahaya nafsu dan kurangnya ikhlas. Mengetahui kotoran-kotoran yang masuk pada nafsunya, kecenderungannya kepada bagian dunia dalam seluruh perbuatannya, serta mengetahui besarnya apa yang dikehendaki oleh keagungan Allah Azza wa Jalla. Karena dia melihat terhadap rahasia, Allah melihat rahasia, geritik-geritik hati meskipun kecil dan tersembunyi. Nah, kalau kita meyakini itu, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaannya malu itu timbul kepada Allah di dalam sembahyang itu, di waktu kita meminta kepada Allah, di waktu kita memohon kepada Allah. Di situ biasanya timbul antara harap lawan malu. Harap mudah-mudahan doa ini dikabulkan Allah, walaupun ada juga malunya karena kebanyakan minta kepada Allah padahal banyak maksiat kepada Allah. Nah, pengetahuan ini apabila diperoleh secara yakin, maka terbangkitlah daripadanya secara pasti suatu keadaan yang disebut dengan malu. Nah, ini adalah sebab-sebab sifat-sifat ini yang 6 tadi. Setiap sesuatu yang dituntut untuk mencapainya, maka pengobatannya adalah menghadirkan sebab-sebabnya. Maka dalam mengenal sebab terdapat pengenalan pengobatannya. Selama ini kita sembahyang itu kadang mau hadir hati, artinya hati kita kadang sesuai lawan ruku sujud. Kadang-kadang hati kita awak kita sujud tapi hati kita bisa pindah mutur. Awak kita ruku, hati kita berubah. Nah, kada sesuai hati dengan gerak-gerik, berarti hati kita kada hadir. Nah, pengobatannya itu kayak apa? Kalau kita hendak mengobati itu, kenali sebabnya. Kalau kita kada mengenali sebab, kita kada kau mengobatinya. Ikatan seluruh sebab-sebab ini adalah iman dan yakin. Itu sentralnya di situ. Iman dan yakin. Kalau keyakinan dan keimanan yang kuat, mudah untuk segala sifat 6 perkara tadi. Ikatan seluruh sebab-sebab ini adalah iman dan yakin. Dengannya saya maksudkan pengetahuan-pengetahuan yang telah kami sebutkan. Mempaham makna-makna bacaan Al-Quran kada kawa. Kenapa? Karena kada mengerti bahasa Arab. Nah, tahu sebabnya, belajarlah bahasa Arab. Belajarlah makna-makna Fatihah. Belajar makna-makna Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Belajar apa itu maknanya tahiyat, apa itu maknanya kunut, apa itu maknanya bacaan sujud dan sebagainya. Pengertian keadaannya yakin adalah tidak adanya keraguan, dan pengetahuan-pengetahuan itu menguasai hati sebagaimana terdahulu pada penjelasan yakin dalam kitabul ilmi.